Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak, nikmat yang tiada terhingga dan itu pun tidak pernah terputus, terhenti walaupun hanya sekejap mata. Nikmat yang kita rasakan apabila kita menghayatinya, bahwasanya kelapangan dada kita, jiwa kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan seseorang ketika di waktu-waktu luangnya dia bisa menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang untuk dengan ketika dia hadir di majelis ilmu, seseorang yang hadir di majelis ilmu, maka bertambahlah ilmunya, bertambahlah ketaatannya, bertambahnya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memperbaharui menghadiri majelis-majelis ilmu bukanlah untuk perihal yang lain. Perlu juga diniatkan niat kita agar ikhlas mengharapkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah usaha kita. Kita membahas agama Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah upaya kita, dan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam belajar menuntut ilmu kita harus sabar, karena terkadang kita ada sesuatu yang ingin kita malas, itu kita harus bersabar. Hadir saja, ada kajian rutin kita minimal 1 kali dalam sepekan, itu minimal, agar senantiasa kita itu, makanya ada Id kita di setiap pekannya. Di Jumat kita mendengar khutbah Jumat. Namun terkadang kita saksikan ironisnya ketika khotib di mimbar memberikan tausiah, banyak dari kaum muslimin yang tertidur. Itu kita saksikan, kadang-kadang kita lihat ke kiri ke kanan sejenak, banyak yang tertidur. Waktunya di siang hari, waktu untuk istirahat, dan berlelah-lelah, dan akhirnya banyak yang tertidur. Itu makanya hendaklah kita selain di hari Jumat, di khutbah itu kita ada tausiah yang lainnya, untuk agar senantiasa hati kita itu disirami dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu ada bekasnya. Walaupun itu tidak bisa kita lengket, misalnya sebagaimana diibaratkan oleh salah seorang ahli hikmah, bahwasanya orang ibarat keranjang rotan yang senantiasa kita bawa air, walaupun airnya akhirnya menetes-netes di perjalanan, dan itu pun tidak bisa dibawa pulang, namun air tersebut membersihkan kotoran-kotoran di
di keranjang rotan tersebut, menjadi bersih. Begitulah kita menghadiri majelis ilmu, mudah-mudahan kotoran-kotoran hati kita itu bisa dibersihkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW yang kita sama-sama mendengarkannya di majelis ilmu. Dan ini adalah pembahasan yang terus terang kami pribadi membuat kami bahagia, karena memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, membongkar kesyirikan-kesyirikan, pembahasan yang sangat luar biasa. Pembahasan yang sangat luar biasa yang setiap bab-babnya kita akan mengetahui bagaimana ini ternyata syirik. Oh, ini ternyata tidak boleh di dalam. Oh, ini ternyata harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan segala macamnya. Di kajian Daurah Akbar, Tabligh Akbar di beberapa hari yang lalu di Masjid Abu Darda, bagaimana Syekh Profesor Soleh Sindi hafizallahu taala menjelaskan bahwasanya kesyirikan itu luas. Kesyirikan itu luas dan itu masih banyak yang kita tidak mengetahuinya. Dia ibarat malam gelap yang apabila kita tidak sinari dengan cahaya ilmu, maka kita khawatir kita terperosok ke dalam kesyirikan tersebut. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk agar menghemat waktu, kita langsung saja memasuki bab yang ke-11 pada perjumpaan kita yang berbahagia ini. Siapa yang membacakan? Tafadhol. Tafadhol. Menyembelih binatang dengan niat karena Allah. Baik, sebelum dibacakan nasnya kita jelaskan. Jadi babun la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab larangan menyembelih binatang dengan niat lillah. Niatnya sudah benar di sini. Cuman masalahnya bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Penyembelihan itu di tempat yang digunakan untuk menyembelih hewan yang bukan dengan niat lillah. Jadi niatnya sudah benar lillah penyembelihannya, tetapi tempatnya. Ini masih berkaitan di bab yang ke-10 yang mana menyembelih li ghairillah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang yuzbahu lillah. Niatnya sudah untuk Allah Subhanahu wa taala, cuman tempatnya bermasalah. Tempatnya bermasalah karena tempat tersebut biasanya digunakan sebelumnya untuk menyembelih, misalnya untuk sesajen, untuk yang lain-lainnya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat bekas-bekas tersebut itu tidak boleh digunakan untuk menyembelih, walaupun itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena dia khawatirkan bahwa itu masih ada syariatnya yang manusia ketika itu menggunakan tempat tersebut. Ada suatu pohon yang orang di situ pernah salah seorang sholat sehingga banyak yang pergi ke tempat sholat itu. Sehingga dikhawatirkan kalau tidak salah di zaman Umar akhirnya ditebang pohon itu agar tidak terjadi ikon-ikon tempat-tempat yang keramat-keramat segala macamnya. Dan begitu juga kita teringat bagaimana Umar radhiyallahu anhu di pemerintahnya terjadi mobilisasi perluasan wilayah kaum muslimin sampai mereka berperang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang dengan Romawi dan Persia, dan itu dimenangkan dengan panglima mereka, panglima besar, panglima perang mereka Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Setiap penaklukan, setiap peperangan selalu dimenangkan di bawah komando Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka ketika itu Umar berpikir, ini takut lari akidah pasukannya, bahwasanya kalau sudah dengan Khalid bin Walid ini pasti menang, dengan Khalid bin Walid pasti menang. Sehingga ketika itu diutuslah agar Khalid bin Walid tidak menjadi panglima, tidak menjadi komando, digantikan dengan sahabat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas atau Ubaidah bin Jarrah atau yang lainnya, maka digantikan. Meskipun menjadi tentara yang biasa, ini sedikit faedah, bahwasanya tidak kembali, tidak mau berperang, bukan itu kita yang baperan. Akan tetapi Khalid bin Walid walaupun dari seorang jenderal panglima besar menjadi seorang prajurit yang biasa tetap berperang. Karena dia berperang bukan untuk Umar katanya. Dia berperang lillah.
untuk Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya ketika seorang jenderal panglima dan semangatnya ketika dicopot menjadi seorang yang biasa, maka dia tetap saja semangatnya sama. Itulah keikhlasan apapun posisinya, karena dia berperang bukan untuk Umar, bukan untuk ghanimah, akan tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir hayat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Allah wafatkan, walaupun di dalam jiwanya ingin menjadi syuhada, seorang syahid, bertempur, wafat di medan perang, sampai jejak-jejak punggung badannya bekas-bekas luka, tetapi Allah wafatkan di pembaringannya, di kasurnya, di atas kasurnya, di atas tempat tidurnya. Dijelaskan oleh ulama tarikh bahwasanya, kata ulama tarikh, hikmahnya kenapa Khalid bin Walid diwafatkan di situ sementara dia telah berniat insyaallah mendapatkan niat sebagai seorang syahid. Kenapa diwafatkan? Karena Khalid bin Walid gelarnya dijuluki dengan Saifullah, pedang Allah. Kata ulama, diwafatkan di situ karena seandainya kalah di pertempuran berarti kalah pedang Allah. Itu makanya diwafatkan, Allah wafatkan di pembaringannya. Taib, itu sedikit bagaimana kisah orang-orang yang soleh yang begitu mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui bagaimana bab ini, kita sama-sama mendengarkan cuman 2 dalil yang dibawakan di sini. Pertama dalam surah At-Taubah ayat 107 108, kemudian hadis dari Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud, di dalam sunannya. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Baik, tafadhol. Dilarang dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang bukan karena Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun la taqum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Baik, itu dalil yang pertama dibawakan oleh muallif rahimallahu taala pada bab yang ke-11 ini, yaitu dalam surah At-Taubah ayat 107 108, satu-satunya surat di dalam Al-Qur'anul Karim yang tidak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan oleh para ulama, ada yang menjelaskan bahwasanya itu isi-isi ayatnya masih bersambung dengan ayat sebelumnya, yaitu dalam surah Al-Anfal. Ada yang menjelaskan bahwasanya karena itu memang berisikan tentang perperangan, bara'atu minallahi wa rasulih, yang berlepas diri Allah dan Rasul terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, makanya tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tadi sama-sama kita mendengarkan wallazina takhazu masjidan dirara. Jadi di antara orang-orang munafik, ada mereka mendirikan masjidan dirara, masjid yang menimbulkan kemudaratan, wa kufran, akan menimbulkan kekufuran, wa tafriqan bainal mu'minin, dan perpecahan sesama di antara kaum mukminin, wa irsadan liman haraballahu rasulahu min qabl. Jadi orang-orang tersebut di antara mereka menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu, sebelumnya. Wal yahlifunna in aradna illal husna, dan mereka bersumpah bahwasanya mereka tidak menginginkan kecuali ilal husna, kecuali kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun,
dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang dusta. La takum fihi abada. Lalu diperintahkan dan bahwasanya tidak boleh di dalam masjid itu kamu menegakkan salat. La takum fihi abada, selama-lamanya. La masjidun usissa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Dan hendaklah sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, usisa taqwa 'ala taqwa, dari awal, min awalin, yang pertama-tama didirikan atas asas takwa, asas takwa. Fi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, padanya di dalamnya terdapat laki-laki yang menyukai, menyenangi menyucikan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai, menyukai orang yang mensucikan diri. Taib. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara. Jadi sebelumnya bahwasanya diceritakan bahwa inilah orang-orang di antara orang munafik. Orang-orang munafik, sedikit kita pelajari orang munafik, bagaimana munafik. Munafik adalah dosa, salah satu sifat jelek yang penyakit hati, yang termasuk dosa yang sangat besar, nifaq. Jadi pelakunya dinamakan dengan munafik, dinamakan dengan orang munafik, yaitu orang yang menampakkan zahirnya beriman, zahirnya dia beriman, namun hatinya membenci Islam, hatinya sangat tidak menyukai Islam. Di awal-awal Islam ketika di Mekah itu jelas cuma dua kelompok, orang yang beriman dan orang kafir. Namun ketika setelah hijrah Nabi SAW ke Yathrib, ke Madinah, maka keadaan Madinah itu terpecah menjadi tiga golongan. Orang beriman, orang kafir, itu termasuk di orang kafir itu ahlul kitab. Termasuk ahlul kitab, orang-orang yang tidak mau beriman setelah mengetahui kebenaran. Dan yang ketiganya adalah orang munafik. Adapun ketika di dalam keseharian, orang-orang munafik itu bergaul, beribadah, bahkan berjihad bersama orang-orang beriman. Musuh dalam selimut. Mereka berbaur, bahkan mereka juga sholat di saf-saf kaum muslimin, kecuali sholat isya dan subuh. Karena seberat-berat askalu sholat ala munafiqin isya, sholatul isya wal fajr. Jadi seberat-berat sholat bagi orang-orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Dan pemimpin mereka adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay pemimpin mereka, orang-orang tokoh munafik. Awalnya sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, sebenarnya beliau ingin dijadikan pemimpin di Yathrib. Bahkan akan dinobatkan, dilantik, diambil sumpahnya. Kalau di zaman kita ada sumpah jabatan akan dilantik. Namun ketika Nabi SAW hijrah, maka kepemimpinan diberikan kepada Nabi SAW. Maka disitulah awal hasad, sehingga dia tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan pekerjaan apa yang telah dilakukan oleh orang munafik ketika mereka bersama-sama ikut berperang, berjihad, namun di perjalanan sering sekali mereka kembali lagi. Terkadang di dalam pertempuran, perperangan, mereka selalu keluar kata-kata yang membuat melemahkan semangat orang di dalam pertempuran. Itulah pekerjaan orang-orang munafik ketika bersama kaum mukminin. Lalu orang-orang munafik ini, walaupun meskipun telah diketahui tentang kemunafikannya, akan tetapi tidak dibunuh oleh Nabi SAW. Bahkan sebagian sahabat ingin seperti Umar, kita penggal saja leher mereka. Tetapi kata Nabi SAW, tidak. Nanti apa kata orang, nanti Muhammad dituduh membunuh sahabatnya. Karena mereka senantiasa berbaur, sama-sama sholat, sama-sama muamalah dan segala macamnya. Seandainya dibunuh, kata Nabi SAW, nanti orang menyangka bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Karena mereka berbaur dengan orang-orang beriman.
keterangan mereka Allah jelaskan di awal-awal surah Al-Baqarah 5 ayat pertama ulaikamul muflihun, terakhirnya di ayat kelima itu Allah menjelaskan tentang orang beriman. Kemudian 2 ayat setelahnya Allah menjelaskan tentang orang kafir. Setelah 2 ayat tersebut sampai ayat 20-an, sekitar 12 ayat itu Allah membongkar tentang orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang hati mereka itu ada penyakitnya. Ada penyakitnya, yaitu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun orang munafik, ada surat khusus baginya. Surat khusus di dalam Al-Quran, surat Al-Munafiqun di juz 28. Iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiquna lakadzibun. Jadi itu awal suratnya, itu menjelaskan bagaimana orang-orang munafik dibongkar kedoknya. Dibongkar kedoknya, manis berbicara. Ketika Nabi SAW mau memberikan tausiah atau khutbah, inilah Rasulullah, inilah, bermanis mulut. Dan ucapannya bagus, indah, retorikanya indah, tetapi Allah mengetahui, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Mereka adalah orang kadzib. Di dalam hadis disebutkan ayatul munafiq salas. Tanda-tanda orang munafik diantaranya ada 3, walaupun ada yang ciri-ciri yang lain. Idza hadatsa kadzaba. Jika berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji dia mengingkarinya. Wa iza tumina khana, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Itu orang-orang munafik. Itu orang-orang munafik. Dan seorang tabi'in ulama dari generasi terdahulu, Ibnul Munqadir radhiyallahu anhu, kalau tidak salah beliau Ibnu Munqadir atau ulama yang lainnya, ketika berjumpa dengan sahabat Nabi SAW, lebih dari 20 sahabat yang saya temukan, semuanya mereka khawatir dengan sifat munafik ini. Siapa yang telah dijumpainya? Di antaranya Umar radhiyallahu anhu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang semua sahabat yang dijumpainya itu khawatir dengan kemunafikan. Karena kemunafikan ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di keraknya neraka. Daraka itu bawah, asfala paling bawah, keraknya neraka. Kalau neraka itu ke bawah, turun daraka. Adapun kalau surga itu derajat, semakin tinggi. Itu sedikit bagaimana orang-orang sahabat dan orang-orang soleh terdahulu khawatir tentang sifat kemunafikan. Dan Hanzalah radhiyallahu anhu ketika berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia bertutur, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, nafaqa Hanzalah, telah munafik Hanzalah. Heran Abu Bakar, Allahu Akbar, karena Abu Bakar mengetahui keadaan orang munafik itu di keraknya neraka. Bagaimana? Lalu diceritakannya, kalau seandainya saya berkumpul dengan sahabat-sahabat di majelis Nabi SAW, yang berada di pikiran adalah terbayang akhirat, surga, neraka, terbayang mengingat Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau berada di majelis Nabi SAW. Namun ketika sudah keluar dari majelis Nabi, kami berdagang, kami ke kebun atau berkumpul dengan keluarga, maka sudah tidak ingat lagi, sudah lalai. Kata Abu Bakar, apa yang Anda rasakan, apa yang kamu rasakan sebagaimana saya rasakan. Mari kita tanyakan kepada Nabi SAW. Maka berangkatlah Abu Bakar, Hanzalah menuju Nabi SAW menanyakan perihal. Lalu ditanya, ya Rasulullah, nafaqah Hanzalah. Ya Rasulullah, Hanzalah telah munafik. Dikatakan begini, sebagaimana yang beliau katakan kepada Abu Bakar. Maka Nabi SAW memberikan nasihat,
Ya Hanzalah, sa'atin. Wahai Hanzalah, ada saat-saatnya. Ada saatnya kita beribadah, ada saatnya kita belajar, ada saatnya kita membaca Al-Quran, ada saatnya kita dengan keluarga kita, ada saatnya kita bekerja. Jadi ada porsi-porsi waktunya yang kita harus bisa membaginya. Jangan sampai seharusnya kita beribadah, seharusnya kita membaca Al-Quran, seharusnya kita melakukan yang lainnya, akan tetapi kita tidak bisa melakukannya karena alasan capek atau segala macamnya. Jadi harus pandai-pandai kita untuk mengatur waktu-waktu tersebut. Baik, di sini itu mengenai orang munafik dijelaskan di dalam ayat ini. Mereka membangun masjid dirar. Masjid dirar yang ada kemudaratannya. Di dalam ayat ini jelaskan diantaranya membuat orang menjadi kufur, membuat orang menjadi kufur, dan akan terjadinya pecah belah. Jadi kalau ada masjid yang niatnya untuk mempecah belah, ini bahaya. Ini dinamakan masjid dirar, masjid yang memecah belah kaum muslimin. Lalu dijelaskan di sini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang, alasannya mereka bersumpah ini adalah kebaikan, in aradna illal husna. Jadi mereka bersumpah, kami menginginkan hanyalah kebaikan. Karena orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang du'afa tidak bisa pergi salat ke Masjid Nabawi. Itu makanya dibuat masjid ini. Kan alasannya tepat. Jadi alasannya tepat, akan tetapi ketika Nabi SAW ketika itu mau pergi suatu safar, ditawarilah Nabi supaya salat di masjid itu. Namun tunggu, kata Nabi, sesungguhnya kami akan safar. Ketika Nabi kembali, maka dijelaskan bahwasanya masjid ini begini. Akhirnya masjid itu diperintahkan untuk diruntuhkan karena niatnya sudah tidak baik untuk memecah belah kaum muslimin. Lalu diperintahkan di sini adalah masjid yang pertama dijelaskan di ayat yang setelahnya, yaitu la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibangun atas asas takwa. Di sebagian tafsirnya dijelaskan bahwa itu adalah Masjid Quba. Masjid Quba yang terletak di tenggara kota Madinah 5 km lebih kurang jaraknya. Dan bagi orang-orang yang haji, jamaah haji dan umrah, itu ada paket city tournya ke salah satunya ke Masjid Quba, nanti ke Syuhada Uhud, Gunung Uhud, ke kebun kurma dan lain-lainnya. Apa keutamaannya? Mari kita simak keutamaan Masjid Quba. Yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, salatun fi Masjidil Quba ka umrah. Salat di Masjid Quba bagaikan umrah. Lalu di hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, man tatahhara fi baiti thumma ata Masjid Quba fa shalli fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, dari tempat kediamannya, kalau biasanya pembimbing atau mutawif ketika haji atau umrah memerintahkan kepada jamaah hendaklah berwudu dulu di hotel masing-masing sebelum melakukan perjalanan ke Quba. Ini salah satu keutamanya di dalam hadis ini, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, tsumma ata Masjid Quba, kemudian mendatangi Masjid Quba, fa shalli fihi salatan, lalu dia salat di situ, kana lahu ka ajri umrah, maka pahalanya seperti umrah. Abdullah bin Umar, anna Ibnu Umar kana ya'ti Quba'in kulla sabtin. Jadi sesungguhnya Abdullah bin Umar dia setiap hari Sabtu mendatangi Masjid Quba untuk sholat di situ. Wa kana yaqulu, lalu dia mengatakan, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tihi kulla sabt. Aku melihat Nabi SAW bahwasanya setiap Sabtu pergi ke Quba untuk sholat. Ada Nabi SAW terkadang berjalan
dan ada menggunakan kendaraan. Anna Rasulullah sallam kana yazunu Quba'a raqiba wa mashiya. Bahwasanya Rasulullah SAW mengunjungi Kuba dengan kendaraan dan berjalan kaki. Itu diantara keutamaan setelah orang mendapatkan kesempatan haji dan umrah, lalu solat di Masjid Kuba mendapatkan pahala seperti umrah. Alangkah banyaknya keutamaan, apabila seseorang bisa ke Haramain, ke Mekah dan Madinah. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkannya. Lalu itu satu pendapat. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya selain Masjid Kuba di ayat ini, yaitu Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalilnya dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, "Tamara rajulani fil masjidil ladzi ussasa 'ala taqwa min awwali yaumi faqala rajul huwa masjidu Quba." Ada dua orang saling berdebat tentang masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak pertama kali. Salah seorang di antara mereka berkata ia adalah Masjid Quba. Wa qala al-akhar, dan yang lainnya berkata huwa masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Masjid Nabawi. Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa masjidi haza. Dia adalah masjidku ini. Rawahu Muslim. Lalu bagaimana? Ini ada yang mengatakan bahwa masjid yang li masjida usisa ala taqwa itu adalah Masjid Kuba. Ada yang mengatakan itu Masjid Nabawi. Ada sama-sama ada dalilnya. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu disebutkan oleh Ibnu Katsir, ini benar, di mana antara ayat dan hadis tidak saling bertentangan. Karena jika Masjid Kuba telah dibangun berdasarkan takwa sejak pertama kali, maka itu sudah jelas lebih lagi Masjid Nabawi. Itu lebih dibangun di atas dasar takwa. Taib. Itu tentang tafsiran, penjelasan dari nas yang pertama. Adapun nas yang kedua, yaitu dari hadis dari Sabit bin Dhahak, insyaallah kita bahas setelah azan insyaallah. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Tadi kita alhamdulillah telah jelaskan secara ringkas nas yang dibawakan oleh muallif dalam surah At-Taubah ayat 107 108. Mungkin dalam benak kita terfikir apa hubungan nas ini, dalil ini dibawakan oleh muallif untuk mendukung babnya ini. Sementara judulnya larangan menyembelih yang niatnya lillah tetapi di tempat yang tidak lillah. Apa hubungannya? Dijelaskan oleh pensyarahnya di dalam Fathul Majid bahwasanya kesesuaiannya dalil dengan bab ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seperti dalam ayat la takum fihi abada. Jangan salat di Masjid Dirar itu selama-lamanya. Untuk ibadah salat di masjid yang Allah murkai karena di situ ada kekufuran dan adanya perpecahan di antara kaum muslimin, itu dilarang salat di situ. Apalagi untuk yang lainnya, kiasnya untuk menyembelih yang Allah juga murka. Karena di tempat penyembelihan itu pernah disembelih untuk berhala, pernah disembelih hari raya orang ketika musyrik dahulu. Jadi tidak boleh dipakai tempat itu. Nah, itu kiasnya. Untuk masjid saja kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 108, la takum fihi abada. Jangan kamu salat di Masjid Dirar itu selama-lamanya. Begitu juga di tempat-tempat yang dahulunya ada penyembelihan kepada selain Allah di situ untuk berhala, itu tidak boleh juga digunakan walaupun niatnya lillah. Untuk lebih jelasnya maka kita akan bahas di nas kedua, hadis Sabit bin Ad-Dahhak radhiyallahu anhu. Taib, mari kita dengarkan. Fadhil. Sabit bin Ad-Dahhak radhiyallahu anhu menuturkan, nadara rajulun an yanhara ibilan bibuwanata fasa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal hal fiha wathanun min awthanil jahiliyyah yu'badu qalu la qal fahal kana fiha 'idun min a'yadihim qalu la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfi binadrik fa innahu la wafa'a binadrin fi ma'siyah Allah wa la fi ma la yamliku Adam. Baik. Ini di hadis ini maka akan kita ketahui judul babnya apa larangannya, maka pasnya di hadis ini. Adapun yang tadi itu baru menggunakan qiyas, istidlalnya yang telah kita jelaskan tadi bahwasanya untuk salat saja di Masjid Dirar itu tidak boleh. Begitu juga di tempat bekas-bekas penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. An Sabit bin Dahhak radhiyallahu anhu qala, jadi Sabit bin Dahhak radhiyallahu anhu pernah berkata, menuturkan, nazara rajulun ayyan hara ibli biwanah. Seseorang telah bernazar bahwa dia akan menyembelih seekor onta di Buwanah. Buwanah itu suatu daerah, suatu lembah dekat Yamlamlam, Mekah. Yamlamlam
salah satu miqat yang digunakan terutama dari Indonesia. Itu dekat Yaman, arah ke Yaman atau dekat Bukit Yanbu. Itu letak buanah tersebut. Fa aslan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal kana fihi watanun min awthanil jahiliyah yu'bad?" Apakah sebelumnya tempat itu digunakan oleh orang-orang jahiliyah dulu untuk berhala mereka? Qalu la. Lalu dijawab, tidak. Lalu ditanyakan oleh Nabi SAW, fal kana fi 'aidun min a'adihim? Apakah di situ pernah diadakan perayaan semacam Aid? Kalau kita kan Idul Fitri, Idul Adha, tetapi semacam perayaan yang diulang-ulang di tempat itu, hari besar mereka. Kalau kita ada hari raya pekanan seperti hari Jumat, itu hari raya pekanan kita, dan hari raya sekali setahun itu hanya ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu dijawab juga, la. Qalu la. Faqala Rasulullah SAW, "Aufi binazrik." Tunaikanlah nazarmu. Fa innahu la wafa li nazrin fi ma'syatillah. Karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar di dalam kemurkaan Allah, di dalam maksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh menunaikannya terhadap yang di luar perkara hak milik anak cucu Adam atau hak milik seseorang. Sabit bin Dahaq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mulia. Dia adalah Ibnu Khalifah al-Ashali, dan di antara ulama tabi'in yang terkenal menimba ilmu darinya yaitu Abu Qilabah dan yang lainnya. Lalu disebutkan di sini berhala-berhala yang pernah, ini menunjukkan adanya larangan nazar di tempat berhala. Walaupun setelah hilangnya ini adalah perkara yang dibawakan. Walaupun sudah tidak ada lagi, tetapi dulu pernah diadakan di situ, maka itu tidak boleh. Lalu disebutkan Aid di sini, fahal kana fi aidun min a'yadihim? Apakah di tempat itu pernah melaksanakan salah satu perayaan hari besar? Aid adalah suatu yang bersifat umum, yang berulang-ulang, tradisi. Dan itu dikatakan Aid. Aid itu adalah suatu tradisi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu larangan beliau, la tattakhizu qabri 'idan, dan janganlah dijadikan kuburku sebagai 'idan. Maksudnya ada tempat yang selalu ada orang melakukan semacam perayaan. Jadi Nabi tidak menyukai kuburnya dijadikan 'idan. Sebagaimana kita saksikan di negeri kita ini, itu di media banyak orang-orang wali yang dianggap wali, itu banyak orang pergi ke kuburannya, dan Nabi SAW tidak menyukai perihal tersebut. Bahkan untuk kuburnya sendiri Nabi melarangnya. Setelah mengetahui itu, maka ada pelajaran sebelum kita lanjutkan. Pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, orang yang berfatwa, maksudnya orang yang bertanya seseorang, maka harus kita sebelum memberikan jawaban, maka harus ditanya sedetail-detailnya agar jawaban itu sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya gambarannya umum tentang nazar tadi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, apakah tempat itu pernah diadakan begini, apakah begini sebelum menjawab pertanyaan. Jadi kalau seandainya ada orang bertanya bersifat umum, apakah begini, harus ditanyakan. Karena setiap person itu berbeda jawabannya. Nabi SAW pernah memberikan jawaban dengan pertanyaan yang sama, jawaban berbeda. Ada seseorang pemuda datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku di siang bulan Ramadan?" Nabi SAW menjawab, tidak boleh. Ada seorang yang renta mendatangi Nabi SAW, Nabi membolehkannya. Dan itu berbeda, padahal pertanyaannya sama. Karena setiap person individu itu berbeda. Ada Nabi SAW terhadap orang yang baru masuk Islam, Nabi hanya tersenyum, istilahnya tidak menghardik, tidak marah. Namun ketika Umar membawa Taurat yang dihadiahkan dari saudaranya, kerabatnya, apa itu kata Rasulullah? Ini sungguhnya Taurat. Lalu Nabi SAW marah. Karena Umar adalah keimanannya sudah kuat. Lalu Nabi SAW seandainya
kita riwayatkan secara makna, seandainya Musa hidup di zamanku tidak beriman kepadaku, maka Musa celaka. Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, seandainya hidup di zamanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepadaku, maka kecelakaan bagi Nabi Musa. Atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis ini, aufi bin nazrik, penuhilah nazarmu. Itu seseorang yang bernazar, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarrahu mustatira. Orang yang menunaikan nazarnya, itu adalah suatu kebaikan. Apabila kita bernazar, maka tunaikan, kecuali nazar yang bermaksiat kepada Allah. Adapun maksiat kepada Allah, ada yang mengatakan para ulama itu harus dibayar kafaratnya. Kafarah yaitu tebusannya. Ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan wajib itu adalah pendapat Imam Ahmad dan pendapat dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas dan yang lainnya berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, la nazara fi ma'siyah kafaratuhu kafaratu yamin. Tidak dibenarkan nazar dalam maksiat dan kafaratnya adalah kafarat sumpah. Yang kedua, tidak wajib membayar kafarah jika itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara pendapat dari Masyruq Asy-Sya'bi dan Imam Asy-Syafi'i. Dan itu berdasarkan hadis juga secara mutlak dan muqayyad. Dan hadis ini terakhir bahwasanya hadis ini rawahu Abu Daud wa isnaduhu ala syartihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan sanadnya menurut persyaratan dua orang. Maksudnya syarat dari Bukhari dan Muslim. Kita mengetahui bahwasanya Imam Abu Daud adalah salah seorang ulama hadis yang mengumpulkan hadis, namanya Sulaiman bin Asy'as bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad al-Azadi as-Sizistani. Dia salah seorang yang bersahabat dengan Imam Ahmad. Dia di antara kitabnya yang terkenal adalah Sunan Abi Daud. Dia seorang imam yang thiqah, hafiz dan pembesar ulama. Dan dia wafat di tahun 275. Itu sedikit yang bisa kita bahas di bab yang ke-11 ini, tentang larangan seorang yang menyembelihnya, niatnya sudah bagus, tetapi tempatnya, bekas-bekas tempat yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang menyembelih untuk berhala atau yang lainnya, maka itu tidak dibolehkan. Dan dua nas yang disebutkan mu'alif, mudah-mudahan itu menjadikan kita paham tentang bagaimana kita harus bersikap. Ada sesuatu larangan dan ada satu tempat-tempat yang pernah digunakan untuk berhala. Misalnya ada sesuatu pohon misalnya yang diagungkan, yang dikeramatkan, yang orang membuat sesajen di situ, janganlah kita ke situ. Nanti dikatakan orang bahwa itu boleh. Jauhilah tempat-tempat seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat tentang bagaimana Nabi SAW di perjalanan hajinya, ada tempat-tempat yang pernah dimusnahkan suatu kaum, seperti kaum yang pernah dimusnahkan ketika burung yang membawa batu yang kita kenal dengan burung ababil. Nabi SAW mempercepat langkahnya, karena di situ tempat itu pernah Allah menurunkan azabnya. Bukan dijadikan tempat yang wisata dan segala macamnya, melancong kita sana, tidak. Apalagi melancong ada uang, pergi ke Prambanan, ke Candi Borobudur, tidak. Karena itu yang pergi ke situ orang mata-mata sipit. Mata-mata sipit ini mengatakan bahwasanya ini adalah suatu sesuai dengan keyakinan mereka Buddha, maka tidak selayaknya bagi kita untuk berwisata ke situ. Berwisata ke tempat yang lain yang mubah, yang dibolehkan. Jangan ke tempat-tempat ikon-ikon orang-orang kafir. Misalnya ada duit kelebihan uang, kita keliling Eropa lah. Gunakan untuk umrah, untuk mendaftar haji atau yang segala macamnya. Jangan gunakan untuk yang ngapain kita ke Eropa? Apa yang dilihat? Lihat liganya. Apa yang kita lihat di situ? Aurat. Ada salah seorang ustadz kita pernah diundang ke Eropa, maka dia mengatakan lihat ke atas, nggak bisa juga, dah dipalingkan ke kiri nampak aurat juga, dilihat ke bawah nampak aurat juga. Cukup sekali ini diundang ke Eropa mengisi kajian. Kalau tidak salah Ustaz Ahmad Zainuddin, kalau tidak, hafizullah taala. Demikianlah yang bisa kita pelajari. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama dengarkan kandungan dari bab yang ke-11 ini. Fadhil. 1. Tafsir firman Allah tersebut di atas. 2. Kemaksiatan bisa membawa pengaruh
demikian halnya ketaatan kepada Allah. 3. Masalah yang masih meragukan hendaknya dikembalikan kepada masalah yang jelas untuk menghilangkan keraguan itu. 4. Bila perlu, seorang mufti sebelum memberikan fatwanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang jelas. 5. Tidak dilarang menentukan suatu tempat tertentu untuk melaksanakan nazar, selama tempat itu bebas dari hal-hal yang terlarang. Bentar, nazar dengan nazar berbeda. Nazar niat tadi kan untuk melakukan, dia terniat maka tunaikanlah. Kalau nazar yang mau nikah itu lihat calon perempuannya nazar. Tapi padahal ini mau nazar lagi. Allah, selingan itu. Yang keenam, akan tetapi jika pernah salah satu dari berhala kaum jahiliyah meskipun sudah tidak ada lagi, maka dilarang melaksanakan nazar di tempat itu. Jangan nazar lagi ya. Dan dilarang pula melakukan nazar di suatu tempat jika di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu dari perayaan hari raya mereka, walaupun tidak bermaksud demikian. Tidak boleh melaksanakan nazar di tempat tersebut karena nazar tersebut termasuk kategori nazar maksiat. Harus dihindari perbuatan yang menyerupai kaum musyrikin dalam cara keagamaan dan perayaan hari-hari raya mereka, walaupun tidak bermaksud demikian. 10. Tidak boleh bernazar untuk melaksanakan suatu kemaksiatan. 11. Dan seseorang tidak boleh bernazar dalam hal yang bukan miliknya. Baik, alhamdulillah demikianlah kesimpulan kandungan dari bab ini. Kalau kita perhatikan bab-babnya saling terkait. Insyaallah di bab yang ke-12 minasyirki an-nazru li ghairillah. Termasuk bernazar bukan karena Allah, itu termasuk kesyirikan. Jadi tadi dibahas tentang nazar-nazar, pas di bab yang akan datang itu khusus untuk nazar kepada bukan karena Allah, itu termasuk kepada kesyirikan. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita bahas bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.